Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Batas Terlarang. Kita mulai saja ceritanya. Udara sore di kampung Selaur terasa lembab dan berat ketika rombongan mobil bak terbuka memasuki jalan tanah merah yang berdebu. Di atas kendaraan itu, para pekerja proyek duduk berjejal dengan helm kuning dan rompi oranye, membawa peralatan survei dan logistik. Di depan mereka, sebuah mobil dinas bertuliskan, Proyek Perluasan Wilayah Dinas Pekerjaan Umum, berhenti di tepi lapangan rumput luas yang jadi pusat kampung. Dari mobil itu turun seorang pria bertubuh tegap dan berwajah tegas, Arman Pratama, kepala proyek. Ia menatap pemandangan sekitar dengan mata analitis, barisan rumah kayu tua, sawah yang mulai menguning, dan jauh di belakang, dinding hijau gelap hutan yang tampak seolah menutup langit. Segar juga tempatnya, gumam Arman sambil menghirup udara. Tinggal perluasan ke arah belakang, bisa jadi kawasan baru. Namun begitu ia menoleh, seorang pria tua berjenggot putih sudah berdiri di hadapannya dengan tongkat bambu di tangan. Itulah Pak Lurah Wardo, kepala desa Selaur, ditemani beberapa warga yang memandang rombongan proyek dengan wajah canggung. Pak Lurah menatap Arman lama, seolah menimbang-nimbang sesuatu sebelum akhirnya berkata pelan. "Selamat datang Pak Arman. Tapi izinkan saya mengingatkan satu hal sebelum kalian mulai kerja. Jangan sekali-kali buka jalur belakang desa." Arman menaikkan alis. "Maksud Bapak?" Di sana, Pak Lurah menunjuk ke arah barisan pepohonan tebal yang berwarna hijau kehitaman. Itu bukan lagi tanah manusia. Sejak zaman dulu, batas itu sudah ditetapkan oleh Ki Selaur, orang sakti yang menyelamatkan kampung ini dari bala. Ada yang menelan ludah, ada yang berusaha tersenyum kaku. Arman hanya tertawa kecil, menepuk pundak Pak Lurah. "Tenang saja Pak. Kami cuma mau perluas area sedikit. Biar kampung ini maju." Pak Lurah tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah hutan, lalu berbalik pergi tanpa kata. Sore itu, tenda-tenda proyek mulai berdiri di tepi desa. Reno, asisten teknis muda yang cerewet, menghitung jarak dari pemukiman ke lokasi hutan menggunakan GPS. Sementara itu, Darto, warga lokal yang dipekerjakan sebagai mandor, memperhatikan dengan raut khawatir. "Pak Arman," katanya pelan sambil menunjuk arah barat, "sebaiknya jalur pembukaan nanti jangan lewat sini. Ini sudah dekat dengan batas belakang." Arman melirik. "Batas? Maksudmu tanah warga?" Darto menggeleng. "Bukan. Batasnya Ki Selaur. Dulu beliau ngusir semua makhluk halus ke dalam hutan itu, terus menancap tongkat batu buat jadi tanda. Katanya, siapapun yang nyentuh atau lewat batas itu bakal dianggap nginjak janji lama." Reno tertawa dari belakang. "Halah, Darto. Cerita begituan di zaman GPS begini? Kami nggak akan kesasar sampai ganggu arwah, tenang saja." Namun Darto tidak tertawa. "Mas Reno, saya orang sini. Saya tahu rasanya kalau malam-malam dengar suara dari dalam hutan. Kadang kayak suara anak kecil nyanyi, kadang gamelan. Tapi asal kita nggak ganggu, mereka nggak keluar." Arman hanya menghela napas. "Kita kerja pakai data, bukan tahayul. Fokus ke survei dulu. Besok mulai ukur jalur." Malam tiba cepat di Selaur. Udara berubah dingin, dan kabut turun menyelimuti perkemahan proyek. Generator listrik mendengung pelan, menerangi tenda-tenda oranye di pinggir sawah. Para pekerja duduk melingkar, makan nasi bungkus dan bercanda seadanya, tapi suasananya aneh, hening di sela-sela tawa, seolah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari administrasi muda, duduk di dalam tenda sambil memeriksa berkas. Angin berembus masuk, meniupkan bau lembab seperti tanah basah bercampur bunga busuk. Ia mendongak, mendengar samar suara gamelan dari arah hutan, lemah, berirama lambat, seperti pesta yang jauh sekali di tengah kabut. Sari membuka tirai tenda, menatap gelap. Di ujung pandangan, pepohonan hutan tampak bergerak pelan, bukan karena angin, melainkan seperti sesuatu yang bernafas di dalamnya. Ia menutup tenda cepat-cepat, namun suara itu tak berhenti. Kini disertai dengan isak tangis. "Sari." Suara perempuan, pelan, gemetar, datang dari luar tenda. "Sari, tolong aku." Wajah Sari pucat. Ia memegang senter, menyorot keluar. Tak ada siapapun, hanya embusan angin dingin yang menusuk kulit. Di tanah,
Bekas jejak kaki basah mengarah ke dalam hutan, tapi bukan jejak manusia. Jari-jarinya panjang, tak beraturan, dan hilang begitu saja di tepi kabut. Sari menutup mulut menahan teriakan. Dari jauh, suara gamelan berubah, irama semakin cepat, dan di sela dentingnya, seolah terdengar suara tertawa rendah dari dalam pepohonan. Malam pertama di kampung Selaur pun berakhir tanpa ada yang tidur nyenyak. Dan saat fajar datang, semua orang tahu sesuatu di dalam hutan itu telah terbangun. Hingga sinar matahari pun hanya tampak seperti cahaya pudar di balik tirai putih. Udara terasa lembab dan dingin, menempel di kulit seperti embun berat yang enggan pergi. Para pekerja bangun dengan mata bengkak dan kepala pening akibat kurang tidur. Sari menatap hutan yang samar di kejauhan. Bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok tinggi berbaris diam. Ia masih teringat suara semalam, suara yang memanggil namanya dengan tangisan parau. Namun ketika ia mencoba menceritakannya pada yang lain, mereka hanya menertawakannya. "Pasti kamu mimpi, Mbak," kata Tukiran, operator alat berat yang paling berani di antara mereka. Tubuhnya besar, kulitnya legam, dan tawanya keras. "Kamu dengar suara nangis? Mungkin suara kucing kawin." Darto, yang duduk di sisi api unggun sambil menyeruput kopi, hanya menggeleng pelan. "Kalau kucing kawin, nggak bakal bikin kabut setebal ini, Tok." Tukiran mencibir. "Ah, Pak Darto, kalau semua yang aneh dikit langsung dikira hantu, kapan kampung ini maju?" Arman yang baru keluar dari tenda langsung memotong pembicaraan. "Sudah, jangan ribut. Hari ini kita mulai buka jalur timur. Kalau bisa, besok alat berat sudah masuk." Darto mengerutkan kening. "Pak Arman, jalur timur itu dekat dengan batas belakang. Lebih baik kita geser sedikit ke utara." Tapi Arman sudah menatap peta dan mencatat sesuatu di clipboardnya. "Kalau kita geser, waktu kerja nambah 2 hari. Anggaran juga bengkak. Kita buka jalur belakang saja, biar cepat." Darto menatapnya dengan wajah muram. "Kalau itu keputusan Bapak, saya sudah peringatkan." Menjelang siang, Tukiran dan 2 pekerja lain mengendarai ekskavator menuju jalur belakang. Kabut belum juga menghilang, bahkan semakin pekat. Suara mesin besar terdengar menggema lemah, seperti tercekik oleh udara lembab, dan besi ekskavator menghantam batang pohon besar yang menjulang di batas hutan. Sekali, 2 kali, lalu suara keras seperti auman panjang menggema dari arah dalam. Burung-burung hitam yang bersembunyi di pepohonan berterbangan dengan panik, dan tanah di sekitar alat berat bergetar ringan seperti gempa kecil. Kenapa nih?" seru salah satu pekerja panik. Mesin mendadak mati. Semua indikator padam. Udara mendadak panas, seperti ada api di bawah tanah. Darto berlari ke arah mereka, berteriak keras. "Berhenti. Jangan teruskan." Namun Tukiran masih mencoba menyalakan mesin. "Ah, ini paling akinya lemah," teriaknya, meski keringat dingin sudah menetes di pelipisnya. Tak lama, dari tanah yang baru digali muncul batu besar berlumut, berdiri setengah miring seperti tugu yang nyaris tertelan bumi. Ukiran aneh menghiasi permukaannya, dan di bagian atasnya terdapat bekas seperti telapak tangan terbakar. "Wah, ini apa ya?" tanya Reno mendekat dengan rasa ingin tahu. Ia menyingkirkan tanah dan daun kering, lalu menyentuh permukaan batu itu. Kulitnya langsung terasa panas. Belum sempat ia menarik tangan, Darto berteriak dengan suara menggema. "Lepas!" Itu tanda batas Kiselaur. Semua orang terdiam. Hanya suara napas dan deru angin yang terdengar. Reno mundur perlahan, wajahnya pucat. "Tanda batas?" Darto mengangguk. "Dulu Kiselaur menanam batu itu buat ngurung makhluk-makhluk yang dibuang ke dalam hutan. Kalau kau sentuh, mereka tahu kita ada di sini." Arman menatap Darto, separuh kesal, separuh ragu. "Itu cuma batu tua. Gak ada urusannya dengan makhluk halus." Tapi dalam hati, ada sesuatu yang menegang. Entah karena aura dingin yang kini menyelimuti area itu, atau karena tatapan kosong Darto yang tak berkedip menatap batu tersebut. Menjelang sore, kabut belum juga naik. Suara jangkrik tidak terdengar. Burung pun tak tampak. Semuanya diam. Di perkemahan, para pekerja mulai gelisah. Sari duduk di dekat pintu tenda sambil menatap arah hutan. Bayangan gelap tampak di balik kabut, seperti seseorang berdiri di sana sejak lama, memandang mereka tanpa bergerak. Tapi setiap kali ia menyorotkan senter, sosok itu menghilang. Malam turun dengan cepat.
Udara berubah lebih dingin dari sebelumnya. Arman menyuruh semua pekerja istirahat karena besok mereka akan lanjutkan pembukaan lahan. Namun, ketika hitungan kepala dilakukan, Tukiran tak terlihat dimanapun. Barangkali dia ke sungai buat mandi, kata Arman mencoba menenangkan. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 11 malam dan Tukiran belum juga kembali, rasa cemas mulai tumbuh. Sari merasa perutnya mual. Ia bisa mencium bau aneh di udara, campuran besi dan darah. Reno dan dua pekerja lain memutuskan mencari Tukiran dengan membawa senter. Mereka menyusuri jalur menuju hutan belakang, dan hanya butuh beberapa menit sebelum salah satu dari mereka menjerit keras. Di tanah berlumpur, tak jauh dari batu batas yang tadi siang mereka temukan, tergeletak helm kuning Tukiran dan sarung tangannya. Keduanya berlumuran darah segar. Dari sana, tampak bekas seretan panjang menuju dalam hutan, seolah tubuh besar diseret paksa masuk oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari manusia. Reno mundur dengan wajah pucat pasi. Darto berlutut, memegang tanah yang masih hangat. Sudah kubilang, batas itu jangan disentuh. Dari arah hutan, samar-samar terdengar suara mesin ekskavator menyala sendiri. Padahal semua alat berat sudah dimatikan sejak sore. Lalu dari balik kabut, suara Tukiran menggema, berat, serak, dan tak wajar. Aku, buka jalan sekarang. Suara itu bukan manusia. Dan malam pun kembali diselimuti kabut yang makin tebal, seolah hutan menelan semuanya berubah muram sejak hilangnya Tukiran. Tak ada lagi tawa atau obrolan malam. Para pekerja makan dengan wajah tegang, seolah setiap suara dari arah hutan bisa saja menjadi pertanda maut berikutnya. Di tengah ketegangan itu, Ratno, sopir logistik yang dikenal religius, duduk di depan tenda sambil menggenggam tasbih. Bibirnya terus bergetar, membaca doa keras-keras. Ya Tuhan, jangan biarkan kami diganggu makhluk-makhluk itu. Namun, doa itu tak cukup menenangkan yang lain. Kabut masih menggantung rendah, dan angin yang berhembus dari arah hutan membawa bau amis yang tajam seperti darah. Sari duduk di dalam tenda, menatap lampu kecil yang bergoyang pelan. Di luar, terdengar suara langkah, pelan, teratur, menyusuri tanah basah. Sapa di luar, panggilnya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, hanya langkah itu yang berhenti tepat di depan pintu tendanya. Ia memberanikan diri membuka tirai, namun yang ia lihat hanyalah bekas jejak kaki di tanah. Jejak yang dalam dan panjang, seperti milik seseorang yang jari-jarinya lebih dari 5. Keesokan paginya, Reno terlihat duduk di dekat batu batas yang ditemukan kemarin. Ia membawa buku catatan, menyalin bentuk ukiran yang tergores di permukaan batu itu. Bentuknya aneh, melingkar, menyambung satu sama lain seperti segel kuno. Jangan dekat-dekat Ren, kata Darto yang datang dengan wajah letih. Batu itu bukan buat dilihat, apalagi ditulis. Reno menatapnya tanpa senyum. Kalau ini benar ukiran kuno, bisa jadi peninggalan penting. Aku cuma mau tahu siapa yang buatnya. Sudah jelas Ki Selaur yang buat, jawab Darto cepat. Dan yang beliau segel bukan benda, tapi arwah. Orang-orang sini dulu melihat sendiri, waktu beliau menancapkan tongkat batu itu. Langit gelap, tanah bergetar, dan semua suara dari hutan berhenti. Sejak itu, gak ada lagi yang berani lewat catatannya tanpa menoleh. Jadi kamu percaya semua ini karena perjanjian antara orang sakti dan makhluk halus? Darto menatapnya dengan pandangan dingin. Percaya atau tidak, yang hilang itu temanmu sendiri. Arman datang menghampiri, tampak kesal mendengar obrolan mereka. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Hilangnya Tukiran bisa jadi karena binatang liar. Kita nggak bisa berhenti kerja cuma karena ketakutan. Pak Arman, suara Darto rendah tapi tegas. Saya udah kerja di banyak proyek, tapi baru kali ini saya ngerasa tempat ini nggak mau diganggu. Namun Arman tetap keras kepala. Besok alat berat yang kedua turun. Kita lanjut buka jalur belakang. Aku nggak mau proyek ini tertunda karena cerita nenek moyang. Darto hanya menunduk. Ia tahu peringatan itu tak akan didengar. Malamnya, kabut kembali turun, lebih tebal dari sebelumnya. Udara terasa menggigit, dan bunyi serangga hilang sepenuhnya. Di dalam tendanya, Reno terjaga, menatap buku catatannya yang penuh dengan salinan simbol dari batu batas. Ia merasa matanya berat, dan dalam hitungan menit, ia tertidur di atas meja lipat. Namun dalam tidurnya, ia bermimpi, atau mungkin bukan mimpi. Ia berdiri di tengah hutan yang penuh kabut merah.
Di depannya berdiri seorang pria berjubah putih panjang, wajahnya pucat, matanya menyala merah seperti bara api. Suaranya berat dan bergema, seperti datang dari perut bumi. Bata sudah terusik. Kau yang menyentuhnya. Maka kau yang harus menggantinya. Reno mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dari balik kabut, ribuan tangan hitam menjulur, meraih kakinya, menyeretnya ke bawah tanah. Tepat sebelum ia lenyap, sosok berjubah putih itu menancapkan tongkat batu di dadanya dan berbisik. Reno terbangun, darah harus kembali ke berkeringat. Nafasnya memburu, matanya merah, dan di tangannya, anehnya, terdapat lumpur basah seperti baru saja menyentuh tanah. Pagi berikutnya, Sari melihat Reno duduk diam di luar tenda. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Ren, panggil Sari pelan. Reno menoleh perlahan. Aku, mimpi. Tapi rasanya nyata. Bermimpi apa? Reno memegang kepalanya. Seseorang bilang bata sudah rusak, dan aku harus menggantinya. Tak lama, tubuhnya mulai panas. Keringat bercucuran deras, dan ia mulai bergumam dalam bahasa yang tak dimengerti. Ratno berlari mengambil air dan membaca doa keras-keras. Darto menatap Reno dengan ngeri. Dia kesurupan, itu suara bahasa lama. Bahasa yang cuma dipakai Ki Selaur waktu menutup batas. Arman datang dengan wajah jengkel. Ini sudah kelewatan. Kalau kalian semua terus begini, proyek ini nggak bakal maju. Pak! Darto berdiri menahan emosi. Ini bukan soal proyek lagi. Ini soal nyawa. Kalau Bapak masih maksa buka jalur belakang, bisa-bisa nggak ada yang keluar hidup-hidup. Namun Arman tetap tak goyah. Ia menatap Darto tajam. Kita kerja, bukan main dukun-dukunan. Besok alat berat kedua jalan. Titik. Tak ada yang berani membantah. Malam itu, suara mesin ekskavator yang belum dipakai tiba-tiba menyala sendiri, padahal kunci masih tergantung di pos. Lampu sorotnya mengarah tepat ke hutan belakang, menyinari batu batas yang kini tampak berubah warna menjadi merah gelap seperti berlumur darah. Dari arah pepohonan, samar terdengar suara berat berbisik. Batas sudah dibuka. Dan di langit malam itu, kabut tampak berputar seperti pusaran raksasa. Sementara udara di kampung Selaur terasa semakin sesak, seolah hutan sedang bersiap untuk menelan malam itu gelap tanpa bintang. Awan pekat menutupi bulan, membuat seluruh area proyek tenggelam dalam bayangan kelabu. Generator bergemuruh di sudut tenda, menerangi alat berat yang bersiap bekerja. Arman berdiri di tengah lapangan dengan wajah tegang namun tegas. Ia menatap para pekerja yang tampak enggan memegang alat. Kita kerja malam ini. Tenggat waktu sudah mepet. Kalau kita berhenti, proyek bisa dibekukan. Darto menatapnya tajam. Pak, malam ini jangan. Udara nggak beres. Dengar tuh, nggak ada jangkrik, nggak ada angin. Alam aja diam. Arman tak peduli. Justru bagus. Lebih tenang. Ia menepuk bahu Darto lalu memberi isyarat pada operator alat berat. Mulai dari pohon besar di ujung belakang. Kita buka jalur sampai batas itu. Reno duduk di kursinya, masih pucat. Matanya tampak kosong, tapi ia tiba-tiba berkata lirih, hampir seperti gumaman, pohon terakhir, itu penutupnya. Arman melirik sekilas. Apa Ren? Reno tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Suara mesin ekskavator mengaum menembus malam. Gigi besinya menancap ke batang pohon besar yang menjulang di batas hutan. Pohon itu aneh, kulitnya gelap, hampir hitam, dan di sekelilingnya tumbuh semak berduri. Setiap kali mata lampu menyorot ke sana, batangnya tampak seolah berdenyut pelan. Gas terus, teriak Arman. Dalam 2 kali hentakan, batang pohon mulai retak. Suara gemeretak kayu terdengar seperti raungan dari dalam tanah. Saat akhirnya tumbang, tanah di sekitarnya bergetar kuat, dan lubang besar terbuka di tempat akar pohon tadi. Dari dalam lubang itu keluar asap hitam, disertai bau menyengat seperti bangkai yang membusuk selama puluhan tahun. Udara mendadak panas. Angin bertiup dari arah hutan membawa desis panjang seperti suara bisikan ribuan mulut yang berbicara bersamaan. Lampu-lampu proyek berkedip, lalu pada suara anak kecil menangis. Lemah, tersengal, tapi banyak. Di sela tangisan itu, terdengar tawa wanita. Pelan di awal,
lalu makin keras, menggema di seluruh area seperti datang dari segala arah. Ratno yang sedang memegang lampu senter langsung menjatuhkannya. Astaga, apa itu? Ia berlari tanpa arah, panik. Sari berdiri terpaku. Di balik kabut yang makin tebal, ia melihat sosok wanita berdiri di antara pepohonan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya menjuntai di udara, tak menyentuh tanah. Dari celah rambutnya, sepasang mata merah menatap tajam ke arahnya. Sari menutup mulut menahan jerit. Sosok itu perlahan mendekat tanpa suara, dan saat hanya berjarak beberapa meter, tawa wanita itu berubah menjadi raungan panjang yang membuat seluruh udara bergetar. Arman menyalakan senter dan memanggil, "Sari! Mundur!" Tapi cahaya senter tiba-tiba mati begitu diarahkan ke hutan. Dalam gelap, suara langkah berat terdengar seperti seseorang berjalan di tanah basah. Ratno menjerit dari arah belakang, namun suara itu terputus mendadak, seperti seseorang dicekik di tengah kata. Fajar datang dengan lambat. Kabut masih menggantung tebal. Para pekerja yang tersisa berjalan menyusuri area proyek dengan tubuh gemetar. Arman, Darto, dan Sari mencari Ratno yang tak kembali semalaman. Mereka menemukannya tak jauh dari lubang bekas akar pohon besar itu. Tubuh Ratno tergantung di dahan pohon, kepala menunduk ke dada, kaki menjuntai lemas. Wajahnya, tanpa mata dan tanpa lidah. Darah mengalir menetes dari leher ke tanah. Sari menjerit histeris dan jatuh berlutut. Darto menunduk, menutup mulut dengan tangan, menahan mual. Arman berdiri terpaku. Matanya kosong, seolah pikirannya tak sanggup menerima kenyataan yang ada di depan. Dia, mati bunuh diri, suaranya serak. Darto menatapnya lama. "Pak Arman, kalau itu bunuh diri, jelaskan kenapa cabang pohon di atasnya masih segar, padahal dia tergantung semalaman." Ia hanya menatap hutan yang kini terasa hidup. Daun-daun bergetar tanpa angin, dan dari sela batang-batang pohon terdengar suara bisikan halus seperti anak kecil memanggil nama mereka satu persatu. Sari menatap Darto dengan mata berair. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini? Darto menghela napas panjang, suaranya bergetar namun tegas. Dulu, waktu zaman penjajahan, banyak yang mati di hutan itu. Tentara, warga, budak-budak yang disiksa. Arwah mereka gentayangan, menebar penyakit dan kematian. Ki Selaur datang, orang sakti dari utara. Dia mengurung semua arwah itu di dalam hutan belakang dan menutupnya dengan segel batu. Ia menatap ke arah lubang bekas pohon besar yang kini mulai mengeluarkan asap hitam tipis. Yang kalian robohkan tadi malam, itulah pohon penutup segel itu. Pohon yang ditumbuhkan dari darah dan mantra Ki Selaur sendiri. Sekarang segelnya terbuka, dan mereka bebas. Reno yang berdiri di belakang tiba-tiba tertawa pelan. Suara yang aneh, berat, bukan miliknya. "Bebas," katanya lirih. "Tapi belum cukup darah." Semua menoleh. Wajah Reno pucat, matanya merah menyala. Bibirnya tersenyum miring, dan dari hidungnya menetes darah segar. Sari menutup mulut ketakutan. Arman mundur selangkah, sedangkan Darto langsung membaca doa, tangannya gemetar. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah panas, dan suara gamelan samar kembali terdengar dari dalam hutan. Irama lambat, berulang-ulang, seolah memanggil sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar arwah gentayangan. Hutan Selaur telah terbangun sepenuhnya. Dan malam berikutnya, tak seorang pun tahu siapa yang akan diambil selanjutnya. Kabut tebal menggantung seperti dinding abu-abu yang menelan seluruh area proyek. Udara berbau logam, seperti darah yang lama tak mengering. Reno duduk di dekat tongkat batu Ki Selaur yang kini terbelah dua. Tubuhnya gemetar, namun matanya terbuka lebar tanpa kedip. Sari berjongkok di dekatnya, menggenggam bahu Reno dengan cemas. "Reno, kamu dengar aku? Kamu sadar?" Reno menoleh perlahan. Tatapan matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar suara berat, dalam, dan bukan miliknya sendiri. Batas telah rusak. Ia mengambil ranting dan mulai menulis di tanah yang lembab. Huruf-huruf mirip aksara kuno muncul dengan gerakan cepat, seperti tangan yang dikendalikan oleh sesuatu. Setelah selesai, Reno menatap tulisan itu dan berbisik dengan dua suara sekaligus. "Darah harus diganti dengan darah." Sari menjerit pelan dan mundur. Darto segera menariknya menjauh. "Jangan dekat-dekat." Dia sudah bukan dirinya. Namun Reno berdiri mendadak.
Ia menatap Arman yang berdiri beberapa meter di depan dengan wajah pucat. Kau yang membuka tanah terlarang, kau yang harus menutupnya lagi. Suaranya parau dan retak, lalu ia tertawa keras, suara tawa yang menggema seperti berasal dari perut bumi. Arman menatapnya dengan mata bergetar. Cukup. Ini semua karena sugesti kalian. Tak ada kutukan. Ia menoleh ke para pekerja lain. Kita pulang. Sekarang juga. Tapi ketika mereka mencoba melangkah keluar dari area proyek, jalan menuju kampung berubah. Jalur tanah yang semestinya lurus kini berkelok dan berujung kembali ke tempat semula. Darto menatap ke arah hutan dengan wajah kaku. Kita muter di tempat. Mustahil, seru Arman. Ia berlari ke arah barat, menembus kabut. 5 menit, 10 menit, hingga akhirnya ia keluar ke lapangan tempat tenda berdiri, di titik awal ia berlari tadi. Sari menangis histeris. Kita nggak bisa keluar, malam. Ini bukan kabut dunia makin pekat hingga jarak pandang tak sampai 3 meter. Udara berubah dingin menggigit, namun di sela kabut mulai tampak bayangan-bayangan hitam bergelantungan di pepohonan. Mereka melayang pelan, seperti tubuh-tubuh yang digantung tanpa tali. Kadang terdengar bunyi napas berat dan gemeretak tulang dari arah hutan. Sari menutup telinga, berusaha tak mendengar bisikan yang memanggil namanya. Sari, ikut aku. Sari, kau kawan lamaku. Suara itu lembut, seperti datang dari dalam pikirannya. Ia memejamkan mata, tapi begitu membukanya, ia melihat sosok wanita berwajah pucat berdiri di depan tenda, mengenakan kebaya putih yang compang-camping. Mulutnya terbuka lebar, matanya kosong, dan darah menetes dari ujung jari-jarinya. Sari menjerit keras hingga pingsan. Darto berlari mendekat, memeluknya sambil membaca doa. Arman berdiri di belakang mereka, matanya terpaku pada bayangan-bayangan lain yang kini keluar dari kabut. Tubuh-tubuh tanpa kepala berjalan perlahan, tangan-tangan mereka bergerak seolah mencari sesuatu. Di antara mereka, terdengar suara langkah kaki berat yang makin lama makin dekat. Pak Arman, Darto berbisik, suaranya gemetar. Mereka bukan manusia. Tengah malam, suara teriakan mengguncang tenda. 2 pekerja yang berjaga di luar berlari panik. Salah satu di antaranya berlumuran darah, wajahnya pucat. Mereka datang. Semua keluar dan melihat pemandangan yang membuat darah membeku. Tubuh salah satu pekerja, Bagus, tergantung di alat berat dengan tubuh terbelah dari dada hingga perut. Organ-organ dalamnya berjatuhan ke tanah berlumpur. Tak jauh dari sana, jejak kaki darah mengarah ke hutan, namun berhenti begitu saja, tanpa tanda kemana pelaku menghilang. Sari terbangun, menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong. Darah harus diganti dengan darah, gumamnya, Arman mengulang kata-kata Reno sebelumnya. Ia memegang kepala, tubuhnya gemetar hebat. Semua logika dan kepercayaannya runtuh. Di depan matanya sendiri, mayat-mayat mulai muncul satu persatu. Pagi berikutnya, 3 pekerja hilang. Hanya ditemukan sisa-sisa tubuh mereka di tepi lubang segel. Kulit manusia tergantung di ranting seperti pakaian basah, tanpa daging dan tulang di dalamnya. Reno kini menghilang entah kemana. Hanya terdengar suaranya kadang memanggil dari arah hutan. Ki Selaur menunggu, satu lagi, lalu pintu akan tertutup. Darto menarik Sari mendekat. Kita harus pergi, sekarang. Sebelum malam datang lagi. Tapi bagaimana caranya? Tanya Sari lemah. Darto menatap tongkat batu yang telah pecah, kemudian menatap hutan. Mungkin masih ada satu cara, kalau kita bisa kembalikan segelnya sebelum semua darah habis. Arman mendengarnya, lalu menatap mereka dengan mata merah lelah. Kalau memang itu satu-satunya cara, aku yang akan melakukannya. Namun dari dalam kabut, suara tawa wanita kembali menggema, panjang, menusuk, dan kali ini terdengar amat dekat. Darto menggenggam tasbihnya erat. Kita sudah diburu, Pak Arman. Kutukan itu sudah bangun, dan dia lapar. Di kejauhan, hutan selaur berguncang seolah bernapas, dan dari lubang segel yang terbuka, asap hitam mulai naik membentuk sosok besar, samar, seperti wajah manusia yang menatap langit sambil berbisik satu kalimat. Darah kalian, ganti perjanjian lama. Kabut menutup semuanya. Dan malam kelima di kampung Selaur pun menjadi awal dari malam pembalasan. Tak ada suara serangga, tak ada desir angin, hanya suara langkah kaki pelan yang berputar di luar tenda, mengitari mereka berulang kali. Setiap langkah terdengar berat, basah,
seperti seseorang berjalan dengan kaki yang berlumuran darah. Arman duduk memeluk lutut, wajahnya penuh lumpur dan air mata yang tak sempat kering. Di sampingnya, Sari gemetar sambil memegangi tas kecil berisi beberapa barang pribadi. Darto duduk bersila di depan pintu tenda, memegang tasbih di tangan kanan, dan semangkuk kecil air putih di tangan kiri. Kalau mereka datang, jangan buka mata, bisiknya tanpa menoleh. Baca apapun yang kau hafal. Jangan dengarkan panggilan mereka. Arman menatap Darto dengan mata merah. Kita harus pergi, Dar. Ini bukan tempat manusia lagi. Darto menggeleng pelan. Aku tahu, tapi sebelum pergi, kita harus minta izin. Mungkin Ki Selaur masih bisa menahan mereka. Ia menunduk, mulai membaca doa, suaranya parau bercampur dengan napas tercekat. Di luar tenda, langkah kaki itu berhenti. Sunyi. Kemudian terdengar suara nafas berat, dekat sekali, seolah seseorang berdiri hanya beberapa senti dari kain tenda. Dari luar, bayangan besar bergerak perlahan, menelusuri dinding tenda dengan jari panjang dan kurus. Tiba-tiba kain tenda tertekan ke dalam, membentuk lekuk wajah manusia yang menempel dari luar, mata dua lubang hitam, dan senyum lebar dari bawah kain. Sari menjerit dan menutup telinganya. Darto memercikan air putih ke arah bayangan itu sambil berdoa keras-keras. Seketika terdengar suara melengking, seperti logam panas yang dicelupkan ke air. Bayangan itu menghilang, tapi dari luar, angin berputar kencang dan kabut kembali menebal. Kali ini masuk dari sela-sela tenda seperti kabut hidup yang bernafas. Darto. Apa itu berhasil? Darto tak sempat menjawab. Arman berseru. Dari arah pintu, muncul Reno, berjalan perlahan, wajahnya setengah tertutup lumpur, matanya merah menyala. Di tangannya, ia menggenggam batu batas Ki Selaur yang kini terbelah dua. Urat-urat tangannya tampak hitam berdenyut, dan dari setiap langkahnya menetes darah segar ke tanah. Reno, Sari berbisik ketakutan. Reno tersenyum miring, suaranya bergema dalam dua nada sekaligus, seperti dua orang berbicara bersamaan dari dalam satu tubuh. Tak ada lagi batas. Semua akan sama. Tiba-tiba, batu di tangannya pecah seluruhnya, mengeluarkan cahaya merah redup, dan tanah di sekitar mereka bergetar. Tenda bergetar hebat, tiang-tiangnya patah satu persatu. Dalam hitungan detik, api menyala di ujung kanvas tenda, menjalar cepat. Lari, teriak Darto. Mereka bertiga berlari menembus kabut, meninggalkan tenda yang kini terbakar menjadi bara merah. Di belakang mereka, suara gamelan dan tangisan terdengar semakin keras, seolah seluruh hutan bernyanyi dalam kemarahan. Sari hampir jatuh tersandung akar, tapi Arman menarik tangannya, berlari terus menembus kegelapan. Darto di belakang mereka berusaha membaca doa sambil menaburkan bunga dari kantong kecil yang dibawanya. Namun setiap langkah terasa lebih berat. Kabut seolah memadat, menahan tubuh mereka seperti tangan-tangan tak terlihat. Dari kanan dan kiri, bayangan tubuh-tubuh tanpa kepala berjalan bersama mereka, berbaris, mengiringi pelarian itu seperti pasukan kematian yang diam. Setelah beberapa menit berlari, mereka melihat samar lampu-lampu desa di kejauhan, gerbang kampung Selaur yang tinggal beberapa meter lagi. Arman menggenggam tangan Sari semakin erat. Kita sudah hampir sampai, teriaknya di tengah desau angin. Namun langkah Darto tiba-tiba terhenti. Ia menoleh ke belakang dan melihat bayangan besar muncul di antara kabut, tingginya seperti pohon, wajahnya samar namun tampak seperti manusia dengan kepala menunduk. Ki Selaur. Tapi bukan lagi wujud manusia sakti penjaga batas, yang berdiri di hadapannya adalah roh penjaga yang marah, wajahnya retak, matanya menyala merah, dan dari tubuhnya mengalir kabut hitam pekat. Maafkan kami, bisik Darto, menunduk. Ia menaburkan bunga terakhir ke tanah, lalu mendorong Arman dan Sari ke depan. Pergi. Jangan lihat ke belakang. Arman menoleh, tapi Darto berteriak, pergi. Tiba-tiba angin besar menerpa, dan Darto terseret ke belakang, tubuhnya terangkat di udara seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Ia berteriak keras, suaranya menggema di seluruh lembah. Tutup batasnya. Arman. Dalam sekejap, tubuh Darto terhempas ke jurang, menghilang dalam kabut. Suaranya lenyap, hanya meninggalkan gema panjang yang menyayat telinga. Arman berlari sambil menahan tangis, menyeret Sari menuju gerbang desa. Di belakang mereka, kabut semakin pekat dan suara gamelan kini berubah cepat, seperti lagu perang yang kacau. Sesaat sebelum mereka melewati gerbang, Sari menoleh dan melihat bayangan Darto muncul di antara kabut, berdiri tegak dengan wajah penuh luka.
Ia tersenyum, lalu tubuhnya menghilang menjadi abu yang tersapu angin. Arman dan Sari akhirnya jatuh tersungkur tepat di depan gapura desa. Di belakang mereka, kabut berhenti seolah menabrak dinding tak terlihat. Udara kembali sunyi. Sari menatap ke belakang sambil menangis. Dia nyelamatin kita. Arman memandang hutan yang kini kembali gelap, lalu berbisik lemah. Belum selesai, batas itu belum tertutup. Kabut di balik pepohonan seakan bergetar pelan, seperti napas yang belum berhenti. Dan di tengah keheningan itu, dari kejauhan terdengar suara gamelan lagi, pelan, mengiringi bisikan lembut. Darah terakhir, belum di Kampung Selaur, jalan tanah menuju lokasi proyek kembali dibuka. Kabut sudah tak setebal dulu, tapi udara di sekitar hutan masih berbau aneh, campuran tanah basah, besi, dan sesuatu yang mirip bau daging busuk. Tim penyelamat datang dengan perlengkapan lengkap, masker, lampu sorot, dan kendaraan berat. Namun begitu mereka tiba di area proyek, langkah kaki pertama mereka langsung berhenti. Semua yang tersisa hanyalah tenda-tenda terbakar, alat berat yang berkarat, dan jejak tanah hangus seperti bekas ledakan besar. Di tengah lapangan, mereka menemukan tongkat batu kiselaur yang dulu sempat terbelah dua, kini tertancap kembali ke tanah, tapi warnanya berubah menjadi hitam pekat. Tak jauh dari sana, seorang petugas berteriak memanggil rekan-rekannya. Ia menemukan potongan tubuh, bukan satu, tapi banyak. Tangan, kaki, bahkan potongan wajah yang sudah tak bisa dikenali. Ditemukan berserakan di antara akar pohon, seolah sesuatu melemparkannya ke permukaan. Berapa orang timnya dulu? Tanya komandan penyelamat. Laporan awal ada 11, jawab salah satu petugas sambil menatap tanah dengan ngeri. Tapi ini lebih dari 11 tubuh, Pak. Tak ada yang berani bertanya lagi. Menjelang sore, dua sosok ditemukan berjalan di jalan kampung, Arman dan Sari. Mereka berdua berjalan tanpa alas kaki, pakaian compang-camping, tubuh penuh lumpur. Wajah mereka kosong, mata mereka menatap lurus ke depan seolah tak mengenali siapapun. Penduduk desa segera berlari memanggil pertolongan. Saat ditanyai, Arman hanya mengucapkan kalimat yang sama berulang-ulang dengan suara datar. Kami hanya ingin memperluas desa, tapi desa malah menelan kami. Sari tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di tanah, menatap ke arah hutan belakang. Kadang bibirnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Sesekali, ia tersenyum kecil, seperti sedang mendengarkan seseorang berbicara. Mereka berdua dibawa ke rumah Pak Lurah Wardo. Lurah yang dulu sempat memperingatkan mereka kini hanya bisa menunduk lama. Aku sudah bilang, katanya pelan, batas itu bukan untuk dibuka. Seminggu kemudian, pemerintah memutuskan menghentikan proyek secara permanen. Mereka memasang pagar besi setinggi 2 meter di sepanjang tepi belakang kampung, lengkap dengan papan bertuliskan. Zona larangan, area terlarang Kiselaur. Dilarang masuk dalam bentangan hutan belakang. Petugas datang membawa alat berat untuk membersihkan puing-puing. Namun, setiap kali mereka mencoba mengangkat sisa-sisa logam dari area proyek, alat selalu macet. Mesin ekskavator mati tiba-tiba, bahan bakar seolah menguap tanpa sebab, dan pekerja yang bertugas melapor mengalami mimpi buruk setiap malamnya. Beberapa di antara mereka berhenti kerja setelah mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi itu, mereka melihat hutan terbuka, dan dari dalamnya keluar barisan manusia tanpa kepala, membawa batu-batu hitam dan menancapkannya di tanah sambil tertawa. Arman dirawat di rumah sakit jiwa daerah. Setiap pagi, ia berdiri di jendela dan menatap ke arah barat, ke arah hutan yang kini dijaga pagar. Bila ditanya apa yang ia lihat, jawabannya selalu sama. Kabut itu belum hilang. Mereka masih di sana. Sedangkan Sari, tak pernah berbicara lagi. Ia hanya duduk diam di kursi, memegang potongan ranting kecil yang ia ambil dari lokasi proyek. Kadang ia mengusapnya pelan, lalu menempelkan ke telinga, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya dia yang bisa dengar. Beberapa bulan kemudian, pagar besi benar-benar rampung. Warga kampung merasa lega, meski tak satu pun dari mereka berani mendekat ke sana. Setiap kali ada yang lewat di malam hari, mereka mengaku mencium bau besi terbakar dan mendengar suara seperti gigi mesin yang berputar pelan di balik pepohonan. Sendiri suatu malam. Ia datang dengan 2 warga lain, membawa lampu Petromax. Namun begitu lampu dinyalakan di dekat pagar, mereka semua mendengar sesuatu dari balik hutan. Ayo lanjutkan, tanahnya masih luas. Suara itu berat, dalam, dan familiar. Seperti suara seseorang dari dunia nyata, suara Arman. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani berjaga di dekat pagar.
Pihak pemerintah memperketat larangan, bahkan menempatkan papan tambahan bertuliskan dilarang masuk, resiko kematian. Namun warga tahu, pagar itu tidak pernah benar-benar menutup. Hingga kini, setiap malam bulan gelap, dari balik hutan masih terdengar suara mesin ekskavator yang menyala perlahan. Kadang diikuti dengan teriakan orang-orang, nama-nama yang pernah terdaftar dalam proyek itu. Dan bila seseorang cukup berani berdiri di dekat pagar besi dan memejamkan mata, ia akan mendengar sesuatu berbisik lembut di telinganya. Batas sudah tak ada, kini semua tanah adalah milik kami. Di balik hutan, kabut tipis bergerak pelan, seolah hidup. Dan di antara kabut itu, jika diperhatikan baik-baik, bisa terlihat cahaya lampu proyek yang menyala, padahal semua alat berat telah lama dikubur di bawah tanah. Kampung Selaur tetap berdiri. Tapi batasnya. Batas antara dunia manusia dan dunia arwah, tak pernah ditutup lagi. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Batas Terlarang berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.